Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri dengan memasuki saat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kebaktian kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, menyanyikan lagu pertama kita, Dengarlah Pujian Bergema. Tetap bangkit berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bukanlah patung buatan manusia yang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa bicara. Tetapi Engkau adalah Allah sumber kehidupan yang mengalahkan kematian.
Karena itulah ya Tuhan, kami bersyukur kami menjadi umat yang terberkati, menjadi umat yang boleh punya pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang gelap ini, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah sumber kehidupan. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang bersama-sama, datang untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau boleh bangkitkan jiwa kami, Engkau hidupkan hati kami, supaya kami boleh melihat kebesaran Tuhan, melihat kemuliaan-Mu, dan boleh mendengarkan suara Tuhan sendiri berbicara dari atas mimbar ini. Kiranya Tuhan berkati seluruh ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh berkenan untuk kami sembah dan kami puji, dan Tuhan juga boleh berkenan untuk memberkati kami, umat-umat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah ibadah ini, hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Jikalau bagi beberapa pihak kabar bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga adalah kabar yang buruk, bagi orang Farisi yang mau mematikan Yesus, bagi para petinggi Romawi yang tidak mau mengakui bahwa ada yang lebih tinggi ketimbang Kaisar, maka proklamasi Yesus adalah Tuhan dan Raja adalah proklamasi yang mengesalkan dan mengerikan. Tetapi bagi setiap kita yang menerima Yesus masuk ke dalam hati kita, ini adalah sebuah proklamasi yang membawakan sukacita dan pengharapan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nomor 2, Sejak Yesus di Hatiku. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus di hatiku. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku dapat hadap dan selamat penuh. Sejak Yesus di hatiku. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Lagu yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan membaca bersama-sama dari Lukas pasal 19 ayat 37 sampai 40. Lukas pasal 19 ayat 37 sampai 40. Ini adalah ayat yang tidak terlalu panjang. Saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. Kita akan membaca 4 ayat ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dekat Yerusalem, mari kita bersama-sama, di tempat jalan menuju dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Demikian firman Tuhan. Mari kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu nomor 3. Dan biarlah ini menjadi doa kita supaya
kasih kita kepada Tuhan boleh semakin hari tidak semakin dingin, tetapi boleh semakin ditambahkan. Sebagaimana batu pun akan berteriak, biarlah hati kita pun berteriak memuji Dia. Mari kita nyanyikan lagu nomor 3 bersama-sama. Tambahlah kasihku akan Tuhan. Tambahlah kasihku akan Tuhan. Inilah doaku, oh dengarkan. Pilih dalam hatiku, tambahlah kasihku meski dalam susah tetap setia. Aku lebih rindu kepadamu. Ini harapanku, tambahlah kasihku kepadamu, oh Tuhanku. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan dari mimbar ini. Yang pertama-tama seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bagi yang datang hadir secara fisik, selamat datang. Kami bersuka cita jikalau ada semakin banyak orang bisa beribadah secara fisik. Tetapi mohon perhatikan protokol kesehatan dan juga harap mendaftarkan diri Anda untuk mendaftarkan diri di nama Anda dan kemudian duduk di mana. Dan itu bisa dilakukan lewat website ataupun WhatsApp, SMS, dan formulir yang tertulis. Dan mohon Bapak Ibu sekalian mengikuti arahan dari Asher. Kalau Bapak Ibu hadir, maka Bapak Ibu akan melihat perubahan-perubahan pengaturan kursi. Ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah jemaat yang hadir. Semakin hari semakin banyak, maka Asher itu menyesuaikan pengaturan kursi. Maka mohon ikuti arahan Asher. Dan jangan maksudnya cemberut kepada mereka dan seterusnya, karena Asher pun adalah manusia Bapak Ibu sekalian, yang mereka adalah melayani Tuhan supaya kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini seperti biasa akan ada 4 kebaktian. Tadi pagi bahasa Mandarin dan kemudian sekarang bahasa Indonesia bersama dengan bahasa Inggris. Dan sore nanti akan diadakan kembali secara fisik berbahasa Indonesia. Dan hari ini akan diadakan perjamuan kudus di dalam 4 kebaktian ini. Tapi pada jam 4 sore nanti akan ada siaran ulang kembali dari kebaktian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan Mandarin. Bapak Ibu sekalian, pengumuman berikutnya adalah pengumuman kegiatan rutin dalam 1 minggu ke depan, yaitu hari Senin sampai Kamis, tanggal 3 sampai 6 Mei, setiap jam 7 malam ada pemutaran khotbah dari eksposisi Injil Yohanes yang akan diisi oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Dan kemudian hari Jumat, tanggal 7 Mei, jam setengah 7 malam ada PA, ada pendalaman Alkitab dipimpin oleh Pendeta Jimmy Pardede berjudul Siapakah Anak Manusia. Dan hari Sabtu seperti biasa jam 6.30 ada persekutuan doa berbahasa Indonesia. Sudah dibuka secara fisik, jadi silahkan hadir untuk kita berdoa bersama-sama di tempat ini.
Dan juga jam 7 malam ada pemutaran rekaman khotbah dari KPIN di kota Lahewa yang pada waktu itu diadakan pada tahun 2013. Bagi Bapak Ibu yang punya saudara yang ingin diinjili atau teman-teman, boleh juga diajak untuk menonton khotbah pemberitaan Injil ini. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ada acara-acara khusus yang akan diumumkan. Yang pertama pada tanggal 13 Mei, hari Kamis, itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan mengadakan kebaktian gabungan. Jadi kalau biasa di pusat ada 4 kebaktian, tadi akan gabungan jam 9 pagi diadakan di tempat ini. Jam 9 pagi pada tanggal 13 Mei, hari Kamis, ada kebaktian secara fisik dan secara online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, memasuki libur hari raya, kita ada program khusus dari Stretch, kelas teologia bagi kaum awam. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar teologia dengan terstruktur, dengan lebih ada seperti susunan mata kuliah, kurikulum, itu ada yang namanya program Stretch. Dan pada hari raya, libur hari raya, kira-kira tanggal 10 sampai 14 Mei itu ada 1 kelas yang akan diadakan setiap hari. Setiap harinya itu 3 jam, berjudul Apologetika Kedua, tentang kekristenan dan cult. Bapak Ibu sekalian, kalau Apologetika 1 membahas tentang pertanyaan-pertanyaan sulit seperti tentang apakah Allah itu ada atau tidak, apakah Alkitab itu firman Tuhan atau tidak, dan tentang problema kejahatan, maka Apologetika kedua ini akan membahas tentang bidat-bidat, pandangan-pandangan yang seolah-olah seperti Kristen tetapi bukan. Contohnya adalah misalnya saksi Yehova atau Mormon, dan ada beberapa pandangan lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sangat berguna bagi Anda yang seringkali berjumpa dengan orang-orang seperti ini, ataupun kalaupun tidak pernah berjumpa tidak apa, karena semakin mengerti pandangan yang salah, kita juga akan semakin memahami pandangan yang benar tentang iman kita sendiri. Akan dibawakan oleh Pendeta Yadi S5, bisa mendaftar di informasi yang tertera. Pengumuman berikutnya adalah Persekutuan Remaja Pusat, itu akan diadakan hari Sabtu ini jam 4:30 seperti biasa, akan membahas seri kelanjutan dari kehidupan Daud. Ya, bagi para remaja sekalian, silakan bergabung dengan kami, dan bagi para orang tua yang punya anak atau ponakan yang berusia remaja, silakan diajak untuk bersama-sama mengikuti persekutuan remaja yang diadakan lewat Zoom ini. Pengumuman berikutnya, Buletin Pilar edisi bulan Mei sudah terbit. Buletin Pilar ini bisa diunduh lewat website yang tertera, bulletinpilar.org. Silakan mendownloadnya, di dalamnya ada banyak artikel-artikel yang sangat baik. Dan yang terakhir, pengumuman dari saya adalah pemberkatan nikah. Ada sepasang saudara-saudari yang mengajukan pemberkatan nikah, yaitu Saudara Dante Nathanael dan Saudari Jayanti Wiwahaning Putri. Akan diadakan pada hari Sabtu 22 Mei. Kita doakan mereka, dan bagi Bapak Ibu yang memiliki masukan juga boleh mengirimkannya kepada Sekretariat GRI Pusat. Demikian pengumuman yang disampaikan pada hari ini. Mari kita melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan lagu yang tadi, Tambahlah Kasihku Akan Tuhan, dan setelah itu kita akan bersama-sama memasuki doa-doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan bait pertamanya saja, Tambahlah Kasihku. Oh, dengarkan
Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala kita dan kita naikkan doa syafaat kita. Yang pertama-tama mari kita buka suara, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang boleh angkat beban itu dalam hati kita sehingga kita boleh mendengarkan firman-Nya dengan hati yang lebih lepas lagi. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan sendiri yang menambahkan kasih kepada Dia, di dalam diri kita dengan lebih dan lebih lagi. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sadar kami adalah orang-orang yang tidak layak. Seringkali di luar kami terlihat begitu baik, tetapi di dalam Engkau sendiri yang tahu kami tidak layak dan kami enggan datang ke hadapan-Mu. Tetapi ketika kami diingatkan akan salib Kristus yang sudah Tuhan berikan bagi kami, maka kami mendapat keberanian, kami mendapat penghiburan untuk boleh melangkah maju datang ke hadapan Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan bukan dengan segala kehebatan kami, tapi kami datang dengan bersembunyi di balik bayang-bayang salib Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menyucikan hidup kami, Tuhan sendiri yang terus mengkoreksi, menyelidiki hati kami dan menyatakannya kepada kami. Berikanlah kepada kami hasrat untuk hidup lebih suci lagi. Bukan untuk kami takut dihukum, tetapi untuk kami lebih menyenangkan hati Tuhan. Tambahkanlah kasih kepadamu ya Tuhan di dalam diri kami lebih dan lebih lagi. Jangan biarkan kasih kepadamu itu menjadi dingin dan padam. Khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Di mana banyak dari kami yang harus beribadah dari rumah. Yang seringkali mempengaruhi kondisi kerohanian kami. Ketika kami tidak bisa datang ke pelataran-Mu bersama dengan umat kudus-Mu yang lain. Kiranya Tuhan tetap jaga dan pelihara iman kami. Supaya hati kami boleh terus terbakar bagi nama Tuhan. Supaya kami boleh semakin rindu untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bukan bagi diri kita sendiri tetapi bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Biarlah gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang bertumbuh dengan sehat, mengerti firman Tuhan dengan lebih baik lagi dan tidak mudah tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Mari kita buka suara untuk kesehatan doktrinal pengajaran di dalam gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Firman yang mengajarkan kepada kami siapa Engkau yang sesungguhnya. Apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan siapa kami dan bagaimana kami harus menyembah-Mu. Kiranya Tuhan boleh terus nyatakan kebenaran itu di dalam gereja kami. Dan juga dalam gereja-gereja-Mu yang lain. Jangan biarkan iblis menyamar menjadi malaikat terang dan menipu umat-Mu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada umat-Mu karena mereka adalah milik-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan ada orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka sebetulnya adalah hamba-hamba setan yang mencoba merebut domba-domba-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang membangunkan hasrat, belajar kebenaran firman di dalam diri setiap jemaat Tuhan. Belajar kebenaran firman dengan sungguh-sungguh. Belajar kebenaran firman bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membuat kami justru semakin rendah hati, semakin mengagumi Tuhan, dan semakin boleh beribadah kepada Tuhan dengan benar. Berkati setiap wadah-wadah pengajaran firman di dalam gereja-Mu ini, dalam baik itu persekutuan ataupun kelas-kelas ataupun seminar ataupun khotbah dari yang dewasa maupun kepada pemuda, remaja sampai sekolah minggu, supaya setiap umat-Mu menjadi umat yang terberkati oleh karena firman yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa juga untuk pengabaran Injil. Kiranya Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah menang atas kematian itu boleh senantiasa diberitakan di seluruh ujung dunia, di seluruh tepi dunia, kapanpun waktunya. Mari kita buka suara bagi penginjilan yang dilakukan gereja ini maupun dilakukan oleh seluruh gereja di seluruh dunia. Mari kita buka suara, kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Injil yang sudah Tuhan percayakan kepada kami tidak menjadi barang yang disimpan di dalam gudang, tetapi boleh menjadi sesuatu yang boleh ditunjukkan, diproklamasikan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kami.
Berkatilah ya Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini mungkin ada usaha-usaha penginjilan yang harus berhenti. Tapi biarlah Tuhan buka pintu yang lain. Entah itu melalui streaming, melalui online, ataupun cara-cara lain yang sebelumnya tidak dipikirkan. Biarlah Injil Tuhan boleh tetap tersebar semakin luas. Semakin banyak orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, mereka boleh melihat terang Injil dan mereka datang kepada Tuhan. Berkatilah acara-acara dalam gereja ini ya Tuhan, kebaktian-kebaktian khusus, seminar, kelas-kelas pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan sendiri yang memakai semuanya itu untuk menjadi berkat bagi umat-Mu di seluruh tempat. Kiranya nama Tuhan saja yang boleh senantiasa dikumandangkan, dan kiranya Tuhan boleh terus bakar hati kami untuk terus punya kerinduan membagikan Injil kepada orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kami. Entah itu keluarga kami, teman kami, atau kenalan-kenalan kami yang lain. Kiranya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami. Kiranya Tuhan boleh terus senantiasa menyertai kami, baik pribadi lepas pribadi, menyertai kami sebagai satu gereja Tuhan. Dan Tuhan boleh terus memakai gereja kami ini menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Kiranya nama Tuhan sendiri yang ditinggikan dan nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman, akan ada persembahan pujian dari Josh YC. Sementara choir boleh mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan lagu yang tadi, Tambahlah Kasihku Akan Tuhan. Kita nyanyikan bait keduanya saja. Yesus saja.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada waktu untuk meresponi lagu tadi. Seperti lagu tadi berkata betapa bahagianya ada kaki-kaki yang membawa damai, yang membawa kabar sukacita. Saudara, tadi kita sudah membaca dari Lukas 19 di ayat bacaan. Tapi ayat selanjutnya adalah ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem itu, ia menangisinya. Dan di sini ada satu ironi, saudara. Kota Yerusalem adalah kota damai, tetapi Raja Damai ketika melihat kota damai itu dia menangisinya. Karena kota itu nanti akan dihancurkan, mereka menolak sang Raja Damai. Dan ada satu ayat lagi dari Yeremia 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Meresponi lagu tadi, saya mengajak kita semua bisa berdoa untuk dua hal, saudara. Yang pertama adalah setiap dari kita dilahirkan di satu kota. Ada yang seperti saya lahir di Jakarta, ada Bapak Ibu mungkin yang lahir di Bandung, di Magelang, di Samarinda, atau di tempat-tempat yang lain. Kita sama-sama mendoakan kota tempat kelahiran kita, supaya di situ pun ada kesejahteraan diberikan oleh Tuhan, dan juga ada kaki-kaki yang membawa kabar berita Injil. Mari saudara kita berdoa untuk pokok doa yang pertama ini, kita berdoa untuk kota di mana kita dilahirkan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kota yang boleh kami ingat, dan kami berdoa untuk kota di mana kami dilahirkan. Kami boleh mendapatkan satu privilege, boleh lahir di kota tersebut, dan biarlah kami yang boleh mendapatkan tempat tersebut, Tuhan yang boleh berikan kesejahteraan. Kami berdoa juga yang paling diperlukan oleh satu kota bukan hanya makmur, bukan hanya semua lancar, tetapi ada orang-orang Kristen yang membawa kabar sukacita, ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada damai sejahtera yang boleh Tuhan limpahkan bagi kota tersebut. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pakailah setiap orang-orang Kristen yang ada di tempat tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, saudara, kita bisa berdoa untuk kota di mana Tuhan taruh hati saudara. Mungkin saudara mendengar berita, ada kota-kota tertentu yang mungkin perlu mendapatkan perhatian, dan juga kita bisa membawa di dalam doa-doa kita. Mungkin saudara membaca di India sedang COVID sedang tinggi-tingginya, saudara bisa membawa kota tersebut. Atau saudara mungkin punya beban kepada Jepang atau kepada satu kota kecil Wonosobo di Jawa Tengah, di Jawa ataupun dimanapun, dan saudara tahu ada pergumulan yang sedang terjadi di dalam kota tersebut, dan mari kita doakan pergumulan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk satu kota, kami berdoa untuk Jepang, untuk Tokyo ya Tuhan, yang juga sedang mengalami spike emergency karena COVID dan yang lain-lain. Kiranya Tuhan berbelas kasihan juga, dan terutama mereka boleh disadarkan dari independensi mereka ya Tuhan, yang merasa mereka mampu, mereka merasa bisa tanpa Allah. Tetapi biarlah di dalam momen ini mereka boleh disadarkan, mereka perlu bergantung, berharap kepada Tuhan. Tuhan berikan agar kondisi boleh lebih membaik ya Tuhan di kota tersebut. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang ketiga, saudara, kita berdoa untuk setiap kota-kota yang sudah pernah menerima berita Injil. Di Kapin ada ratusan lebih kota yang sudah pernah menerima Injil. Biarlah benih firman tersebut tidak hilang, tetapi boleh terus berjalan. Dan kita doakan juga kota-kota di negara-negara maju yang sudah melewati post-Christian era. Biar kiranya Tuhan tidak melewatkan anugerahnya, dan Tuhan sekali lagi memberikan anugerahnya kepada kota-kota tersebut. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk berita firman Tuhan boleh terus diberikan kepada kota-kota yang sudah pernah menerima dari Kapin, dan Tuhan kiranya juga boleh memberikan pertolongan kepada kota-kota yang sudah pernah mendapatkan anugerah besar tapi sudah melewati. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memberikan anugerah-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk berita firman Tuhan boleh berpancar terang di dalam kota tersebut. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan setiap dari kota-kota yang sudah kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah
kasih sejahtera Tuhan boleh melimpah, firman-Mu boleh sekali lagi diberikan, memancarkan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang pertama saja untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan, Tambahlah Kasihku Akan Tuhan. Tambahlah kasihku akan Tuhan. Inilah doaku, oh dengarkan. Hiburkan hatiku, tambahlah kasihku Mari kita berdoa. Pimpinlah kami ya Tuhan pada pagi yang cerah ini, supaya kami masuk ke dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang akan dicurahkan kepada kami melalui firman yang akan kami dengar, sehingga kami bertumbuh di dalam iman dan taat kepada perintah-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Berilah kesadaran di dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima, sehingga kami boleh sungguh-sungguh bertambah-tambah di dalam anugerah dan pengetahuan tentang Kristus, sehingga kami tidak tertidur di dalam dosa dan selalu berwaspada tentang semua mara bahaya yang mungkin kami ditimpakan oleh iblis. Berilah kekuatan kemenangan kepada kami untuk dengan berani dan gigih berperang dengan kejahatan dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan tentang pesan Kristus untuk gereja di Tiatira. Mari kita membaca dari Wahyu pasal yang kedua. Kita semua membaca dari beberapa ayat yang terakhir tentang Wahyu pasal kedua. Kita bersama-sama membaca daripada ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis atau ajaran yang mendalam. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya aku karuniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, inilah pesan yang terakhir Kristus kepada Tiatira, gereja keempat. Di antara kamu ada sebagian orang yang tidak mengikut ajaran salah itu, dan di antara kamu ada orang yang tidak mengikuti belajar yang disebut oleh mereka seluk-beluk atau teori yang dalam daripada ajaran yang salah itu. Orang seperti ini
saya tidak menambahkan beban yang lain kepadamu. Ini apa artinya? Dari beban yang sudah ada padamu, peliharalah baik-baik sampai aku datang kembali. Saudara-saudara, banyak ayat yang mendalam dan sangat sulit yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengerti. Ajaran berzina, ajaran makan makanan yang sudah disembayangkan kepada dewa-dewa, engkau tidak terima. Ada sebagian yang terima, sebagian tidak. Di dalam gereja ada dua macam orang Kristen. Semacam yang memihak iblis melawan Tuhan, semacam yang memihak Tuhan melawan iblis. Sebagian yang lain, meskipun sedikit, ini orang yang paling disukai oleh Tuhan. Ini orang yang memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Nah, orang ini yang dipandang berat oleh Kristus. Jangan kira semua orang Kristen sama. Ada semacam orang Kristen yang makin lama makin memelihara firman Tuhan. Makin lama makin membanggang dan tetap setia kepada firman Tuhan. Dan orang ini Tuhan berpesan, aku tidak tambah beban yang lain untuk kamu. Tetapi yang sudah ada pada kamu, peliharalah. Di sini beban bukan hukuman. Di sini beban yang ada pada kamu harus dipelihara. Berarti beban yang baik. Tapi aku tidak tambah lagi beban yang lain. Berarti aku tidak menyusahkan engkau. Kita tidak memberikan balasan yang tidak sesuainya dengan keadaan kamu untuk kamu tanggung. Nah, ini apa artinya, saudara-saudara? Manusia harus tanggung sebagian beban yang tidak boleh lari, tidak boleh lepas, tidak boleh ditanggalkan, dan tidak boleh dihindarkan. Itulah beban yang baik. Dan Tuhan tidak menambah beban yang lain, berarti yang tidak perlu kau tanggung, yang tidak perlu kau tanggung jawab, tidak perlu kau menerima beban itu. Aku tidak tambah kabarku. Yang ada dipelihara, yang tidak ada tidak dikasih. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Salib, beban yang baik yang perlu kau tanggung, jangan kau tinggalkan. Jangan kau lepas. Jangan kau lupakan. Apa itu salib ya? Pada waktu Yesus berkata, setiap orang mengikut aku harus meninggalkan dosamu. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan, yang ikut aku tinggalkan salibmu. Everybody just bear his own cross daily and then come to follow me. Setiap hari menanggung salibmu, pikul salibmu. Saya tidak akan ambil, saya tidak akan biarkan engkau tidak ada. Saya minta engkau harus tanggung. Harus tanggung salibmu. Waktu saya masih kecil, saya tanya guru sekolah minggu, kalau menyangkal diri disangkal kemana sih? Dibuang ke sampah ya? Guru sekolah minggu tahu, saya juga tidak tahu itu. Saya pikir, kamu guru sekolah minggu tidak tahu, siapa yang tahu? Aku murid tidak tahu, tanya kamu juga tidak tahu. Lalu sekolah minggu untuk apa? Lalu tanya lagi, pikul salib. Salibnya Yesus sudah tidak ada. Salib apa yang aku pikul? Yesus berkata, pikul salibmu, bukan pikul salibku. Yang pernah pikul salib Kristus hanya satu orang, Simon dari Kirene. Itu dipaksa, disuruh ikut memikul salib yang berat pada waktu Yesus naik ke Golgota. Dia tidak rela. Lihat semua orang yang lewat di pinggir jalan mau lewat di Yerusalem, mendadak diperintahkan sama seorang serdadu Romawi, bantu dia pikul salib. Dia pikul. Waktu dia pikul, dia diam-diam.
Tapi dia terpaksa memikir, siapa orang ini? Kenapa dikupikul salib? Mau dipaku di Golgota. Salah apa dia? Waktu tengah perjalanan memikul salib dan melihat Yesus, renungan, meditasi dia pikir tentang Yesus, mengakibatkan akhirnya dia jadi orang Kristen. Saudara-saudara, barang siapa yang merenungkan kematian Kristus, yang meditasi tentang sengsara Kristus, tak mungkin tidak ditular, tak mungkin tidak dipengaruhi oleh cinta Yesus dan keagungan kesucian dia yang tidak bersalah tapi harus menderita. Salib yang Kristus pikul bukan kewajiban dia, tapi karena mengganti kita. Tapi Yesus tidak mengatakan, pikulah salibku lalu mengikut aku. Tidak pernah itu. Pikul salibmu lalu mengikut aku. Yesus pikul salib tidak wajar. Kita tidak wajar tidak pikul salib. Yesus pikul salib tidak ada salahnya sendiri. Kita pikul salib karena kita ada kewajiban kita. Dari sini salib Kristus adalah sesuatu penggantian untuk orang lain. Salib kita adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa itu salib? Salib, saya memberi definisi yang singkat saja, yaitu beban, kesengsaraan, kewajiban, dan pikulan yang berat yang seharusnya kita tanggung di dalam tugas dan di dalam posisi kita yang mau jalankan kehendak Tuhan. Sekali lagi, the cross we bear is the heavy laden, is our duty and responsibility that we should bear, we should suffer, and we should take up for doing the will of God. Semua kehendak Tuhan yang kita mau taat, kita mau jalankan, dan karena mau ikuti Tuhan, karena mau menjalankan kehendak Tuhan, harus kita pikul kewajiban kita yang berat, sengsara yang kita harus terima, dan semua kewajiban yang kita harus tanggung. Itu namanya salib. Salib bukan dosa. Salib bukan sengsara hukuman. Salib adalah beban kewajiban. Aku mau nikah, pikul salib. Mungkin nyonya cerewet, mungkin nyonya malas. Kau mau ada anak, pikul salib. Mungkin anak nakal, mungkin anak itu kurang ajar. Dan engkau harus bertanggung jawab. Karena engkau berani menikah. Engkau berani mempunyai anak. Engkau berani mengerjakan pekerjaan yang sulit. Engkau harus pikul salib. Di dalam pikul salib tidak ada hubungan dengan engkau melanggar kehendak Tuhan. Di dalam pikul salib tidak ada hubungan dengan engkau berdosa melanggar perintah Tuhan. Justru terbalik, di dalam pikul salib saya tidak berdosa, tapi saya mau menjalankan kehendak Tuhan. Saya tidak bersalah, tapi saya menanggung kewajiban. Saya tidak melawan Tuhan, tapi menurut kehendak Tuhan. Saya harus berani menghadapi kesulitan sebagai manusia. There's no man living in this world, no problem. Tidak ada orang yang hidup di dunia tidak ada problema. Tidak ada orang yang menikah tidak mempunyai kesulitan. Tidak ada orang yang mempunyai anak dan tidak perlu bayar harga. The tears you shed, the heavy laden you bear, the trouble you face will cost the good result if you truly obey and faithful to the word of God. Semua beban yang kau tanggung, semua kesulitan yang kau terima, semua pengeluhan yang kau mengeluh, semua air mata yang mengalir karena kesulitan tanggung jawab itu, asal engkau tidak berdosa, engkau akan menerima berkat,
karunia anugerah Tuhan yang tidak lebih kurang dari beban yang kau terima. The heavy laden will never more than the grace of God. Beban yang kita terima, kewajiban yang kita harus jalankan, dan kesengsaraan kita harus tanggung tidak lebih berat dari anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Apa artinya? When you are heavy laden, we are bearing cross, heavy duty, heavy responsibility. God will give the enough grace for you. Paulus minta kalau boleh Tuhan singkirkan duri dari badan kita. Berarti apa? Hidup di dalam tubuh materi, saya ada duri, ada kesulitan. Saya berkata tadi, there's never any person living in this flesh without problem. Jangan kira orang kaya, waktu naik Mercy, wah uangnya begitu banyak, enak banget. You udah tahu air matanya. Jangan kira orang yang berpangkat tinggi tidak ada susah, kelihatan begitu berwibawa, begitu mulia. You udah tahu air matanya. Kalau you masukkan sekeluarga, masuk mendengar setiap kalimat mereka, baru tahu. Tidak ada rumah yang tidak ada beban berat. Tidak manusia yang tidak ada air mata. Barang siapa yang mempunyai mata, mengalirkan air mata. Barang siapa yang bernapas, mengeluh kesulitan. Barang siapa yang ada jantung dan hati, sering susah, sering patah hati. Kecuali sampai pada waktu Yesus anak Allah turun ke dunia, tetap dia harus tanggung salib. Dia harus tanggung susah, sengsara, air mata. Bedanya tidak ada air mata Yesus yang dialir untuk dosa dia sendiri. Di kitab suci tidak pernah catat Yesus ketawa. Saudara perhatikan tidak. Never written in the Bible Jesus laugh. Tetapi di Alkitab 3 kali mengatakan Jesus weep. Yesus ratap 3 kali. Karena apa? Jadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, dia berada di surga, menikmati kemuliaan, kehormatan yang kekal, tanpa kesulitan, tanpa beban, tanpa tangisan, tanpa pengeluhan, tanpa kewajiban. Dia di situ memerintah malaikat beratus-ratus juta. Dia mempunyai hak tertinggi karena dia pencipta dan dia anak Allah yang tunggal, berprestasi, berprivilege lebih dari siapapun. Tapi dia rela turun, rela menjadi manusia untuk merasakan kesulitan kita, untuk menangisi kita, untuk pikul beban untuk kita, untuk dipukul, dicambuk, untuk dapat bisur yang banyak supaya mengganti penyakit dan semua kelemahan kita. Karena dia menjadi manusia. To incarnate, to be man, to come into flesh, Christ bear the cross, not for he himself, not because he's sinful against God, but for he is representing, substituting you and me to bear the cross. Itu adalah dosa yang seharusnya kita tanggung, hukumannya diterima oleh dia. Tetapi Yesus berkata, kamu ada salibmu, pikul salibmu, dan saben hari pikul, dan menyangkal diri, baru engkau ikut aku. No one can follow me without bearing the cross. No one can be my disciples without denying yourself. Jika engkau tidak menyangkal diri, tidak mungkin engkau menjadi muridku. Jika tidak engkau pikul salibmu setiap hari,
engkau tidak mungkin mengikut aku. Tidak pernah ada pemimpin di dunia ini, baik pemimpin politik, masyarakat, atau pendiri agama dan politik, yang boleh mengatakan kalimat seagung ini. Semua kalau sudah pemimpin, biasanya semua beban kasih orang lain. Sendiri enak-enak menikmati kedudukan yang tinggi. Di dalam politik kalau sudah dipilih, dia dapat gaji yang besar, dapat kuasa yang besar, orang lain yang mati dia tidak peduli. Asal dia menikmati kegagahan, kehormatan, kemuliaan, kuasa yang sewenang-wenang memerintah orang lain. But not for Christ. Yesus tidak. Yesus menjadi pemimpin yang tidak pernah menipu yang dipimpin. Yesus menjadi pemimpin yang menang dosa, menanggung susah lebih banyak dari orang lain. Tapi Yesus juga berkata, kau pikul salib, kau tanggung berat, ambillah kuku, terimalah bebanku. My yoke is easy, my yoke is easy, my burden is light. Kuku itu gampang, bebanku itu ringan. Karena apa? Karena sambil engkau menanggung kuk itu dua bagian. Sebagian engkau tanggung, sebagian Tuhan juga tanggung. Sehingga yang paling berat sudah diterima oleh dia, yang ringan kau terima. Yang berat di bagian dia, yang gampang di bagian kamu. Ini anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan begitu ajaib, lain dengan engkau mengikut siapa saja. Ikutlah presiden, engkau bebannya pasti lebih berat. Ikutlah konglomerat, engkau pasti mempunyai beban kelebih-lebihan. Ikut Yesus Kristus, meskipun capek, meskipun berat, tapi diberi keringanan di dalam hati, penuh sukacita. 9 murid dari Singapura yang gajinya besar. Yang paling besar 1 bulan dulu, 10 tahun yang lalu, 1 bulan $13,000. Lalu masuk sekolah teologi di sini, tidak ada income, sudah lulus, dia punya gajinya sedikit sekali. Saudara-saudara, dah sedih. Apalagi sudah nikah. Nyonya dah mengeluh. Kenapa suamiku belajar di luar negeri sudah S2, akhirnya lulus, bisa dipilih menjadi orang penting di dalam pemerintah atau di dalam orang-orang swasta di Singapura yang mendapatkan harga yang besar setiap bulan 13.000. Ini fakta, aku bukan bicara fiktif. Seorang hamba Tuhan di tengah kita yang dulu 1 bulan 13.000. Akhirnya dengar khotbah saya, dia tersadar, saya mau menjadi hamba Tuhan. Bicara sama bosnya, saya sekarang resign. Engkau mau kemana? Engkau diundang company yang lebih besar, dikasih lebih banyak? Tidak. Aku diundang bos terbesar di alam semesta, Tuhan di surga. Suruh saya menjadi pendeta. Jadi pendeta ada beberapa? Tidak banyak. Kenapa engkau tidak mau kerja baik-baik di sini? Kan saya sangat mengasihi kamu. Saya sangat memerlukan kamu. Tetapi orang itu menjawab, saya perlu melayani kehendak Tuhan. Dan dia mulai pikul salib mengikut Tuhan. Sampai hari ini. Sekarang gajinya tidak sampai sepertiga dulu. Tetapi dia rela. Saya tanya, you nyesel? Tidak. Kadang-kadang saya rasa guilty feeling. Banyak orang pintar yang gaji yang besar saya panggil menjadi hamba Tuhan. Mereka merosot ekonominya. Mereka mulai mengalami kemiskinan. Tapi karena mereka rela, sehingga tidak ada satu yang menyesal. Terhadap Heru yang tadi memimpin di sini, kelihatan muda sekali. Tapi dia sudah 4 anak. Nah kelihatannya orang 4 anak dah ditulis 4 anak di sini. Mukanya sama muda, apalagi baby face. Heru coba naik ke sini sebentar. Satu kali ada seorang nikah,
kita suruh dia yang mengkhotbahkan dan mentabiskan pernikahan. Papanya anak itu, siapa yang hari ini khotbah? Ini, dilihat dari muka sampai sepatu. Ini sudah nikah belum? Dijawab, ini sudah pendeta, anak 3 waktu itu ya. Orang tua itu kaget. Kayak gini kok anak 3, coba lihat. Kayak anak SMA ini. Ini dulu juga di Singapura, sudah kerja belum? Waktu itu berapa gajimu? Saya kerjanya kan commission base Patong. Kira-kira Turun. 1 bulan dapat berapa? Mungkin sekitar 10.000 ya. 10.000. Itu 10 tahun yang lalu. Kira-kira 10 tahun lalu. Sudah 100 juta. Atau 107 juta uang sekarang. Kalau sekarang 10 tahun sampai sekarang sudah mungkin 200 juta 1 bulan. Kenapa lu bodoh mau jadi hamba Tuhan? Hah? Dia udah nangis ketawa dia. Kenapa? Kan dipromosi sama Tuhan Patong. Dipromosi sama Tuhan supaya engkau terkenal gitu. Dulu kan saya profesinya jual rumah Patong. Nah, sekarang jual Yesus. Bukan. Sekarang jual tempat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang. Berarti kan itu promosi. Bukan jual Injil, bukan jual Yesus kan. Jual kabar baik untuk orang menerima Tuhan. Jadi sekarang engkau dapatnya sedikit kan. Dari dulu banyak dulu kan. Nyonyamu dan mengeluh. Awal-awal, sekarang enggak. Ngeluhnya pelan-pelan capek ya. Saudara-saudara. Dan kalau dulu mengeluh, kenapa lu jadi hamba Tuhan? Kenapa jadi hamba Tuhan? Sekarang Mengeluh bukan karena income turun Patong, tapi awal-awal pindah dari Singapura ke sini masih belum terbiasa aja. dulu orang Singapura. Ya, Dia bukan orang Indonesia. orang Indonesia tapi belum terbiasa, bukan orang Jakarta Patong, jadi belum terbiasa Jakarta. Sudah pernah enak di Singapura. Ya, Kembali banyak nyamuk gitu ya. 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 Sudah kembali bersih, sekarang kembali lagi agak kotor. Mungkin gak punya teman kan ya awal-awal Patong. Kalau dulu di sini banyak teman. Di Singapura kan banyak. Sudah Kalau di Singapura teman sini tidak ada, di situ boleh banyak. Ya. Sudah banyak sini tidak ada teman lagi. Teman itu dicari, Betul. bukan ditunggu. Nah, dia cari dan sekarang banyak teman. Banyak Patong. Karena teman kurang, jadi lahir anak banyak. Akhirnya dapat hiburan, aduh banyak anak, tidak ada teman, tidak apa-apa. Nanti tambah lagi anak ya. Amin Patong. Ini muka gini sudah 4 anak. Kalau muka kayak saya mungkin 80 anak. Saudara-saudara, Tuhan panggil orang itu heran sekali. Ini kali kita bikin retreat untuk mempersiapkan calon hamba Tuhan. Yang daftar lebih 1.000 orang. Yang sekarang sudah puluhan bersiap menjadi hamba Tuhan. Cara Tuhan bekerja itu heran sekali. Kalau engkau merasa engkau lebih pintar dari Tuhan, engkau melawannya. Kalau engkau tidak rasa engkau lebih pintar dari Tuhan, engkau jalankan kehendaknya. Ayat ini saya pikir tidak habis-habis. Kamu sebagian yang tidak mengikuti ajaran itu, saya tidak tambahkan beban kepadamu. Tapi yang sudah ada padamu, pelihara sampai aku datang kembali. Thank you. Saudara, apa artinya? Beban salib yang kau sudah tanggung, jangan dibuang, jangan kau lepas, jangan kau lari, pegang terus. Beban itu ditanggung terus sampai aku datang lagi. Itu salib yang harus kita tanggung. Salib tidak boleh dibuang, salib tidak boleh ditanggalkan, salib boleh kita lari. Kita mau cari enak harus pikul. No man living in this world without problem. No man living in this world without tears, without difficulty. Tetapi tanggunglah salib dengan penuh sukacita. Terima kasihlah kepada Tuhan yang memberi istri. Ada yang istrinya cerewet, ada yang istrinya sakit-sakit. Itu semua salib. Kenapa harus ada salib?
Sama seperti Kristus turun ke dunia, harus ada cawan minuman yang pahit. Sehingga dia menerima seperti menanggung kemarahan Tuhan bagi orang lain. Bukan bagi dosa dia sendiri. Pelihara sampai aku datang kembali. Salah satu yang paling cilaka Yerusalem yang mereka satu-satunya hidup baik-baik dengan istri. Itu dibuang. Banyak orang tak puas dengan nyonyanya, cari yang lain. Tak puas dengan istrinya, cari yang lebih muda. Mereka berusaha dan get rid, lepas daripada salib yang harus mereka pikul. Di gereja Tiatira, ada orang mengikuti ajaran salah. Ada orang menerima Yezebel sebagai nabi yang palsu menipu mereka. Ada orang ikut ajaran menerima makanan bekas sembahyang kepada dewa-dewa. Tuhan melihat ini kekejian, ini penyelewengan. Dan Tuhan berkata, kamu yang tidak ikut itu, saya tidak tambah beban yang lain. Berarti lu kira ikut saya bisa seenaknya, sekayanya, semakmurnya, selancarnya, sesuksesnya. Tuhan bilang tidak. Yang ada bebanmu, yang kau sudah miliki, yang benar, yang harus tanggung. Salib, pikullah setiap hari, menyangkal diri dan mengikut aku. Nah, orang ini disebut apa? Orang yang menang. Menang bukan karena tidak ada musuh. Menang karena mentaklukkan musuh. Menang karena tidak ada ujian, tidak ada beban, tidak ada pencobaan, enak, lancar. Menang karena mengalahkan semua pencobaan, mengalahkan semua rayuan dari iblis, menang atas semua gangguan dari materi. Dan dia mempunyai hati yang bersih mengikut Tuhan. Menang atas lingkungan yang jahat, itu menang. Tuhan berkata, Israel, saya panggil engkau keluar daripada Mesir. Ini tahap pertama. Harus lewat Laut Kolsom. Sebelum Kolsom, engkau budak. Setelah Laut Kolsom, engkau sekarang jadi umatku. Ini perubahan. Dua wilayah, sebelum Kristen dan sudah Kristen. Sesudah menjadi orang Kristen, justru problem lebih banyak. Dulu di Mesir makannya daging, minyak, itu pesta enak-enak. Tapi kerjanya budak. Sama seperti sekarang banyak orang, wah gajinya jutaan, ratusan juta, tapi kerjanya budak. Saudara-saudara, Alkitab itu kitab suci yang betul-betul mencerminkan seluruh kondisi manusia hidup di dunia ini. Banyak orang gajinya besar, tapi harus berdosa. Maskapai, company yang besar, kalau ada cerita tamu, bos bilang, tamu itu penting. Selain bicara dagang sama dia, jangan lupa bawa pergi tempat pelacuran, supaya dia senang dagang sama kita. Itu budak. Gajimu besar, budak. Engkau punya rumah besar, budak. Rumah yang besar itu penjara dosamu. Saudara, kenapa banyak orang akhirnya meninggalkan kekayaan menjadi pendeta? Bukan karena ingin gaji dari gereja. Gereja tidak bisa beri banyak, tapi jamin kebebasan rohani, jamin sukacita pelayanan yang tidak dilihat oleh orang biasa. Kalau Stephen Tong tidak jadi pendeta, saya berguna apa? Saya bisa macam-macam. Saya sudah 50 tahun tidak cukur rambut. Cukurnya sendiri, sudah tua, nyonya yang cukur. Lebih tua lagi, tidak usah cukur karena rambut tidak ada. Saudara-saudara, saya bisa kerja ini, bisa kerja itu. Saya tidak pernah belajar sekolah musik. Saya tidak kondak Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn, Brahms. Orang yang mempunyai bakat natural yang paling banyak, salah satu di dunia adalah Stephen Tong. Saya tidak pernah belajar arsitek, bangun gereja sebesar ini.
Orang ketakutan ini kalau roboh bagaimana? Karena Stephen Tong dah belajar. Kami kerjasama dengan insinyur yang sangat canggih menghitung baik-baik. Gereja ini semua masuk di dalam rasa nyaman. Dengar khotbah tidak dihalangi oleh tiang. Dan kita bisa lihat dengan jelas dari paling tinggi ke bawah derajatnya. Dari mata tidak capek. Ada gereja yang pinggirnya jauh, lihat yang ini. Pulang diurut sini. Ada orang lihat yang gini, pulang diurut sini. Ada orang gini, pulang matanya sepet. Di gereja ini tidak. Tidak lebih 23 derajat. Dan dari atas malah turun. Semua enak. Ini arsitek yang sangat sukses. Tetapi didesain oleh orang yang tidak pernah belajar arsitek. Saya kalau tidak jadi pendeta, saya tidak takut. Saya mau cari makan dengan cara apa saja, terlalu gampang. Saya bisa menjadi guru, bisa mengajar filsafat, bisa mengajar Inggris, saya bisa mengajar bahasa, bisa mengajar rektorat, bisa mengajar akan rektor itu apa itu, mengajar bahasa, mengajar tata bahasa, mengajar teknik bicara, pidato. Saya masih bisa mengkarang musik, bikin lagu. Terlalu banyak yang bisa saya kerjakan. Saya tidak perlu jadi hamba Tuhan. Tetapi tidak ada hal lain lebih penuh sukacita daripada menanggung beban berat sebagai hamba Tuhan. Saya lebih capek dari pendeta lain. Lebih lesuh, letih tubuhnya dari siapa. Tapi Tuhan justru menyatakan kuasanya. Menunjang orang yang begitu capek sampai umur 81 masih bisa berdiri jam-jam untuk berkhotbah. Engkau tidak tahu, setiap pagi jam 7.30 saya khotbah. Jam 9:15 saya langsung masuk kamar tidur karena sudah tak kuat. Umur sudah besar. Jam 10:05 dibangunkan untuk kebaktian kedua. Setelah saya langsung saya tidur lagi. Karena sudah sangat capek secara badan, berdiri terus. Lalu jam 12.30, jam 1 lebih saya dibangun untuk makan siang. Sudah makan, tidur lagi. Saudara-saudara, saya bukan anak muda, saya orang tua. Tapi engkau teliti khotbah saya, tidak ada satu kalimat yang kacau. Tidak ada pikiran yang sudah rusak. Tidak ada ingatan yang sangat kabur. Tetap bicara dengan bertanggung jawab setiap kalimat atas anugerah Tuhan. Nah ini salibku. Salibku pikul. Bebanku tanggung. Kewajibanku jalankan. Tuhan berkata, aku tidak tambah beban yang lain untuk kamu. Tapi yang kau punya peliharalah dengan baik-baik. Sampai aku datang kembali. Yang menang, yaitu orang yang seperti ini. Saya berikan tongkat besi untuk memerintah segala negara. Saudara-saudara, orang yang berdosa dimaki segala bangsa. Seperti Adolf von Harnack. Seorang Jerman yang dimaki caci segala bangsa di dunia. Tapi orang seperti Yesus Kristus dipuji segala bangsa, tapi dia menanggung dosa segala bangsa. Akhirnya dia akan pakai tongkat besi memerintah seluruh dunia. Dan dia akan melempar periuk seperti orang yang bikin periuk. Memecahkan. Pecah dan kembali lagi. Dia mempunyai kuasa itu. Karena dia adalah hakim terakhir untuk menghakimi seluruh dunia. Saudara-saudara, ini kalimat muncul di Yohanes pasal 12. Saya masih ingat hari itu saya khotbah sampai bagian itu. Saya bagaimana beban berat Kristus akan menghakimi seluruh dunia. Dan hanya anak Allah yang tunggal Yesus pakai tongkat besi untuk memerintah segala bangsa. Ada orang yang dimaki segala bangsa. Ada orang menghakimi segala bangsa. Bedanya dia ada pengikut Kristus atau tidak.
Barang siapa yang menang, saya memberikan dia tongkat besi untuk menghakimi dan untuk menguasai segala bangsa, dan dia akan melemparkan tempayan, melemparkan terakota daripada tukang periuk itu, pecahkan mereka. Hal ini tercatat pertama kali di Mazmur pasal 2 bagian terakhir. Kiss the Son, ciumlah anakku itu, karena dia akan datang, dia akan melempar semua seperti periuk. Dia akan memerintah semua dengan tongkat besi. Dia adalah Tuhan penghakim terbesar dan terakhir itu. Saudara-saudara, ini firman Tuhan di dalam ayat-ayat seperti ini. Barang siapa menang kepadanya, aku memberikan daripada mana yang tersimpan. Dan barang siapa yang menang, aku memberikan dia bintang timur. Bintang timur berarti bintang fajar. Bintang timur berarti Yesus Kristus sendiri. Kristus akan memberikan dirinya kepada kita supaya kita mempunyai hak sama seperti dia. Sebagaimana aku terima kuasa daripada Allah, aku juga memberi kuasa kepada kamu. Sebagaimana aku diutus oleh Bapa, aku juga mengutus kamu. Sebagaimana Allah mengasihi aku, Allah suruh aku mengasihi engkau. Engkau juga harus saling mengasihi. Semua ajaran tentang Bapa, anak, anak dan umat. Bapa, anak, anak dan umat. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi umat. Bapa mengutus anak, anak mengutus umat. Bapa memberi kuasa kepada anak, anak memberi kuasa kepada umat. Ini semua ada satu sistem seluruhnya. Dan Tuhan berkata, engkau harus menang. Menang siapa? Menang apa? Apa artinya menang? Menang menurut janji. Sudah dengar ya? Menang itu selalu belum datang, tetapi dijanjikan dulu. Janji itu adalah promise. Di dalam bahasa Latin, promise terbentuk daripada pro sama misi, atau pre sama mission. Before giving you mission, tell you first what will happen. Nah, ini Tuhan. Tuhan selalu memberitahu, kerjakan ini misi. Aku memberikan misi kepadamu. Tapi sebelum memberikan misi, aku janji dulu promisi. Promise is before mission. Pre-mission itu namanya promise. Aku memberikan janji kepada engkau, engkau akan menang. Aku memberi janji kepada engkau, hari depan ada kemenangan yang menunggu engkau. Lalu saya mau tanya, kemenangan sudah datang? Belum. Kemenangan akan datang? Iya. Bagaimana mengetahui? Karena janji. Waktu orang Israel masih di padang belantara, Tuhan berkata, masuk ke Kanaan. Saya akan memberikan janji. Tanah itu, tanah perjanjian untuk kamu. Berarti will give to you. I will give to you, grant you the land. Seluruh tanah Israel akan dibagi untuk 12 suku. Miliknya engkau dari Simeon, daripada Yuda, daripada Benyamin, daripada 12 suku. Semua dapat tanah. Tetapi diberikan enak-enaknya. Tidak, diberikan dengan promise ditambah dengan perang. Dengar ya. God promise his servant go to war. Dari atas janji, yang dari bawah perang. Apa artinya? Orang yang mau menerima janji Tuhan tidak bisa menerima mentah-mentah. Engkau bilang, janji ini apartemen untuk saya. Iya dong. Bagaimana janjinya? Saya tidak kasih engkau kunci. Saya kasih engkau kuasa. Di dalam apartemen itu masih ada bajingan tinggal. Saya janjikan apartemen ini untuk kamu. Kamu mesti usir bajingan itu keluar. Gini kok dikasih. Kasih ya sudah dibersihin, sudah kasih saya kunci, dalamnya kosong. Inilah apartemen. Now the key is here. You open it, enjoy it, living in it. Ini apartemen yang kuberikan.
Ku janji kepada engkau, sekarang aku sudah mendapatkan apartemen ini. Orang sudah tidak ada, sudah bersih. Saya sudah cat ulang, sampai bagus. Sekarang ambilkan kunci, engkau masuk. Bukan itu. Janji adalah ini untuk kamu, tetapi tugasmu perang. Kalau engkau tidak perang, tidak usir akan bajingan yang tinggal di dalam, yang tidak ekendom, yang tidak hak milik, tapi sementara menempat itu secara liar, engkau yang harus berusaha mempunyai kekuatan mengusir dia keluar. Kalau perlu berkelahi, jangan takut. Aku menyertai engkau. Berani dan kuatkanlah imanmu. Berperang dengan dosa, berperang dengan setan, berperang dengan kesulitan. Lalu engkau akan menikmati. Nah, ini ajaran Kristen. Pikul salib, kalau perlu perang sama musuh, tetapi akhirnya janji Tuhan engkau akan menang. Dan engkau akan menikmati. Pengertian ini kalau tidak ada pendeta, maka dia mengajar, terima Tuhan, jadi orang Kristen akan kaya, akan lancar, akan makmur, akan subur. Itulah ajaran salah. Itulah ajaran dari kafir. Itu ajaran tidak ada perjuangan. Itu ajaran tidak pikul salib. Alkitab bukan begini. Alkitab berkata mau menang, perang dulu. Mau bangkit, mati dulu. Mau mahkota, salib dulu. Mau mendapatkan janji, engkau bertempur dengan iblis dulu. Maka jadi orang Kristen susah. Orang lebih suka agama yang tidak usah kerja apa-apa langsung menikmati. Tidak usah perang langsung mendapatkan tempat yang seindahnya. Ikut Tuhan langsung kaya, langsung lancar. Itu semua ajaran yang salah. Sudah masuk ke dalam gereja. Dan pendeta begitu yang laku. Pendeta bilang mesti pikul salib, mesti perang, mesti abdi, mesti susah, menang atas dosa. Itu pendeta dah laku. Maka gereja reform di mana-mana tidak banyak orang. Kecuali berkat Tuhan untuk Kemayoran, untuk GRII, untuk 70 cabang, semua harus mengikuti prinsip Alkitab. If you go to fight, if you go to chase out, if you go to war with Satan, with all the sinners, rascals, and to have conquering power over them, then I will grant you the promised land. Primisi, yaitu sudah dikasih tahu sebelum engkau melakukan mission. Because mission sudah diberikan. But waktu engkau mau mendapatkan janji Tuhan, engkau mesti perang, mesti pikul salib, itu tanggung jawabmu. Saudara-saudara, pendidikan selalu berkata, engkau kerja berat, engkau akan nikmati. Kalau ada sekolah yang bikin anak-anak enak-enak, tidak usah kerja berat, tidak usah perang, asal bisa nikmati. Saya tidak akan kirim anak saya masuk sekolah itu. Di Indonesia ada orang, sekolahnya semua anak orang kaya. Semua pagi datangnya Mercy, BMW, Rolls Royce. Mobil yang paling mahal antar anak-anak konglomerat masuk ke sekolah itu. Maka anak miskin di sekolah itu disiksa. Loh, tadi pagi lu datang sini naik apa? Naik kijang. Saya bukan naik kijang, saya pak Mercy 600. Ini orang kaya, lu apa lu? Saudara-saudara, itu mau jadikan anak itu apa? Jadikan anak itu orang yang lumpuh, yang tidak bisa berusaha, tidak bisa berperang, tidak bisa menang, tidak ada pengalaman berjuang. Anak saya latih menjadi orang berjuang yang susah payah. Karena dia kerja terlalu berat di CIT sampai malam pagi. Setiap Sabtu, setiap pagi jam 4:30 berangkat dari Kemayoran. Tapi tong membawa 7 orang satu keluarga pergi ke Karawaci. Untuk apa? Pimpin kebaktian doa. Sudah pimpin selesai, bawa lagi sekeluarga pulang ke sini. Saudara-saudara, hari Minggu pergi lagi ke Karawaci. Pagi-pagi bangun. Terlalu capek. Waktu satu kali dia pulang tengah jalan, tidur di mobil, tabrak
tabrak, patah tangan, patah kaki, anaknya semua luka. Saudara-saudara. Jadi anak Stephen Tong tidak gampang. Lalu orang kasih uang, aduh kasihan Pak Fitong kasih uang, sudah kasih uang. Saya bilang sekarang engkau belilah mobil yang lebih baik. Dan saya lihat ada satu Mercy bekas yang besar bisa 8 orang. Beli ini aja 700 juta. Dia tidak mau. Dia kembalikan mobil. Saya sudah bawa ke sini. Dibawa kembali ke showroom. Uang tidak pakai di situ. Uang persembahkan untuk Tuhan. Lalu dia pakai satu mobil Toyota bekas. Beli dari Didi yang sudah dipakai. Sekarang pakai mobil itu. Saudara, kenapa? Dia bilang, mana bisa saya sebagai hamba Tuhan pakai Mercy. Orang tahu ini mahal. Saya akan dilihat sebagai hamba Tuhan macam apa. Dia maunya berjuang. Maunya berperang. Maunya sengsara. Tapi memuliakan Tuhan. Saya kemarin hampir tanya. Uang yang gereja beri kepada engkau cukup tidak membesarkan itu anak. Karena anaknya kalau sekolah di internasional uang tidak cukup. Maka dia mengajar sendiri. Dia mesti menjadi rektor di dalam sekolah CIT. Dia harus mengajar anak satu persatu pelajaran sendiri. Supaya hemat uang. Inilah namanya bukan anak orang kaya. Sekarang banyak orang kaya di sini. Anak kirim ke Amerika. 1 tahun kirim 100.000. Silakan pakai sisanya untuk uang saku. Itu tidak mungkin di keluarga pendeta. 4 anak saya. Semua sekolah saya kirim uang sangat sedikit. Mereka kerja setengah mati berjuang. Akhirnya satu-satu dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang kau ada, pikul, tanggung, pelihara sampai aku datang kembali. Jika kau menang, ikut aku sampai tuntas. Aku akan memberikan engkau tongkat besi menguasai segala bangsa. Engkau akan memberikan penghakiman kepada bumi ini. Karena kuasa yang kau berikan sama seperti kuasa yang ku terima dari Bapakku. Just like the power to judge all over the world was given by my Father to me, I also give the power to you. How my Father loved me, I love you too. How my Father sent me, I send you too. How my Father granted the power to judge over all nations, I grant to you too. Ini Alkitab. Tuhan mengatakan kalimat-kalimat yang begitu penting kepada gereja Tiatira. Engkau mau jadi gereja yang dimanja, menjadi orang Kristen yang enak-enak, tidak pernah perang mau menang, tidak pernah perang mau janji. Engkau mau menjadi orang hamba Tuhan yang tidak berkuasa, hanya mempunyai kemegahan, dimanja. Tidak. Mari kita belajar apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, Yesus Kristus berkata, aku juga akan memberikan bintang fajar. Atau bahasa Indonesia, bintang timur. Setiap pagi kalau kita lihat sebelum matahari menyingsing, ada bintang yang belum tenggelam di dalam kegelapan. Itu terakhir kita lihat bintang pagi-pagi. Itu mengisyaratkan Kristus akan menyinari seluruh bumi karena dia ada bintang fajar itu. Dan di sini dikatakan, aku akan mengkaruniakan bintang itu kepada engkau. Saudara-saudara, kita sedang berada di dalam periode pandemi seluruh dunia. Dan mulai daripada bakteri yang paling kecil namanya virus. Tidak ada orang takut. Semua ribut-ribut, dansa-dansa. Main seks, main pelacur, pesta pora besar-besar. Mendadak, pesta pora berhenti. Mendadak, banyak restoran berhenti, bioskop berhenti, konser berhenti. Semua ketakutan ketularan. Dan permulaan cuma berapa ratus, berapa ribu. Sekarang India, di dalam 2 minggu terakhir, saben hari yang kena penularan sakit COVID-19
Saban hari lebih 380 ribu. Berarti di dalam 2 minggu terakhir kira-kira sudah 2,5 juta orang yang kena. Sudah kena, di antara mereka saban hari mati 3.000-4.000 orang. Satu hari 3.000. Peti mati tak sanggup untuk bisa bikin selesai. Karena yang mati lebih cepat dari yang bikin peti. Peti tidak cukup bagaimana. Mayat dibungkus dengan plastik, dibuang di tengah jalan. Tetapi itu bahaya sekali. Sekarang bagaimana? Cepat-cepat dikremasi. Kremasi dah keburu, sedia bahan bakar. Sudah yang datang lebih daripada yang sudah dibakar. Bagaimana? Akhirnya antri di jalan menuju kremator. Di tengah-tengah jalan itu karena tumpuknya makin banyak, kereta tidak cukup. Peti mati tidak cukup. Obat tidak cukup. Di India sekarang musibah paling besar. Pinggir kremasi sepanjang jalan mayat. Dilempar di jalan. Mobil pergi ambil mayat lagi. Datang lagi. Tetap tidak ada tempat. Tidak ada kesempatan. Tidak ada waktu tunggu. Lempar di jalan. Akhirnya penularan makin banyak. Saban hari 330 ribu, 380 ribu, 340 ribu. Kemarin hampir 400 ribu. Satu hari. Jakarta masih baik. Karena mutasi virus di India belum sampai ke sini. Saya tanya, kenapa? Mutasi itu sudah di Bangladesh, sudah di Pakistan, sampai sudah ke Myanmar, sebagian di Thailand. Sekarang 3 hari yang lalu sudah ke Tiongkok. Saudara-saudara, ada satu pendeta yang saya kenal sendiri. Pendeta besar di dunia. Namanya adalah John McCarthy. John McCarthy berada gereja di Los Angeles. Dia bilang, pemerintah suruh kita kosongkan gereja. Dahulu kebaktian. Saya minta semua datang ke gereja karena kita mentaati perintah Tuhan Allah. Setiap minggu berbakti kepada Tuhan. Lebih penting dari taat kepada pemerintah. Waktu dia bicara itu kepada wartawan, saya dengar di Indonesia, saya kaget. Kenapa pendeta ini begitu berani? Tapi puji Tuhan, sampai hari ini gerejanya tidak tutup. Sama seperti kita. Agama Kristen seperti ini. Barang siapa melawan kehendak Tuhan, barang siapa melampiaskan nafsu, bebas semau sendiri, tidak gampang mengalahkan hukuman yang dikirim oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, semua agama sekarang dihajar oleh Tuhan. Tuhan tidak pakai jenderal, Tuhan tidak pakai bom atom, Tuhan pakai virus yang lebih kecil daripada yang bisa dilihat oleh mata untuk meringkus dunia ini. Kalau pandemik sudah lewat, mungkin setengah tahun atau 1 tahun lagi, dihitung lagi, manusia di dunia mungkin sudah kurang ratusan juta orang. Sebagian pemerintah jujur kasih tahu, seperti negara Eropa. Sebagian pemerintah penipu, menutup-nutupi untuk menjaga muka kelihatan masih mulia. Itu menipu seluruh dunia. Sehingga banyak yang mati tidak dikabarkan. Ini dunia sedang dihajar oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau engkau setia, engkau sungguh-sungguh memikul beban yang seharusnya salibmu, aku tambahkan beban yang lain untuk kamu. Kalau engkau menang, aku memberi kuasa engkau menghakimi seluruh dunia. Kalau engkau menang, aku mengkaruniakan engkau bintang fajar, yaitu Kristus dan segala berkat kabar kita. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini. Dan minggu depan baru kita mulai khotbah gereja kelima, gereja Sadik. Dan di dalam pengajaran gereja itu banyak yang kita harus sadar, harus waspada, dan harus takut kepada Tuhan. Koreksi diri. Mari
Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang Kristen yang setia dan taat hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah anak-Mu di sini. Berkati gereja-Mu Reform Injili. Berkatilah kesetiaan sehingga kami tidak melanggar firman-Mu. Kami tidak mengikuti ajaran daripada Yezebel. Dan kami tidak menerima semua penipuan-penipuan dari ajaran yang katanya mendalam, tetapi menyeleweng dari Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang Kristen menang yang boleh diberkati menurut perjanjian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan mengikhlarkan iman rasuli dan berdoa. Sesuai itu kita menerima perjamuan suci. Mari kita berdiri bersama-sama mengikhlarkan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya minta Tua-tua Johan Murjanto naik ke atas, pimpin kita doa mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan suci. Mari kita semua berdiri, tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Syukur karena pada siang hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Biarlah kami terus memegang akan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kami dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan persiapkan akan hati kami, ampuni akan segala dosa kami, dan berikan kami iman untuk kami terus mengikuti Engkau, dan kami boleh terus diingatkan akan penderitaan Kristus yang menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama duduk menyanyi lagu kelima, Sebenarnya Ku Tak Layak. Waktu kita menyanyi, yang ikut melayani pelayanan perjamuan suci, silakan naik ke atas panggung. Mari kita menyanyi bersama-sama. Namun kau di
Yesus ditangkap, dijual, dan akan menerima sengsara. Dia makan bersama dengan murid-muridnya. Sesudah itu dia mengangkat roti dan memecahkan di hadapan mereka. Berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Selalu jalankan hal ini demi untuk mengingat aku. Sesudah selesai, dia berkata dengan mengangkat cawan, inilah darahku yang kualirkan bagimu untuk menggenapi janji baru yang kekal itu. Untuk membasuh dosamu dan menyelamatkan engkau. Jalankanlah ini senantiasa untuk mengingat aku. Hari ini kita tidak melihat di dalam roti ada tubuh Kristus. Kita tidak melihat di dalam cawan ada darah Kristus. Tapi kita tahu Kristus yang mati dan bangkit, yang mengalirkan darah dan memecahkan tubuhnya, berada menyertai kita di tengah-tengah jemaatnya. Karena dia hidup untuk selamanya. Itu sebab mari kita dengan iman melihat Kristus di tengah-tengah kita. Dan kita mengingat dia dengan menerima roti dan cawan. Saya minta Pendeta Ivan pimpin di dalam doa sebelum kita menerimanya. Kami bersyukur Tuhan menerima kami di hadapan meja-Mu. Biarlah Tuhan mengingatkan sekali lagi Injil keselamatan yang Tuhan telah berikan. Kami diingatkan sekali lagi akan karya penebusan Kristus, di mana kami telah dipersatukan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kami dipersatukan di meja ini dengan rekan-rekan kami yang seiman. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu dan memproklamasikan Injil berita sukacita ketika kami datang ke meja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama dengan segala orang suci dari segala zaman, di dalam segala benua, segala bangsa, kita menerima roti dari Tuhan. Mari kita dengan iman melihat Kristus yang berada di tengah kita. Kita bersama-sama menerima cawan dari Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita tetap berdiri. Saya minta Pendeta Ivan Raharjo pimpin kita bersyukur atas perjamuan suci yang kita terima ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pengorbanan Kristus yang boleh menjadi milik kami. Dan kami menerima itu dengan ucapan syukur. Dan biarlah kami bukan saja menerima Kristus di dalam hati kami, tetapi diri kami pun boleh semakin hari dibuat semakin serupa seperti Kristus, sehingga kami pun boleh menjadi saksi-saksinya yang juga memproklamasikannya bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah keselamatan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi lagu ke-6, ayat pertama, cawan akan dikembalikan. Ayat kedua, mulai menerima persembahan, baik melalui barcode atau melalui kantong. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Lagu ke-6. Sepanjang kita hidup
Mari kita berdiri bersama-sama dan kita masuk ke dalam doa persembahan. Semua tunduk kepala. Surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk anugerah-Mu, yakni firman-Mu yang telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dan kiranya Roh-Mu menolong kami ya Tuhan untuk dapat menghidupi firman-Mu sehingga kami menjadi saksi Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk perjamuan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan yang mempersatukan kami kepadamu. Dan Tuhan, kami bersyukur pula untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami kalau kami boleh memberikan atau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang akan mengorganisasi atau memakainya ya Tuhan, agar kiranya Engkau berikan hikmat serta bijaksana kepada mereka, agar mereka boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Saya minta Pendeta Heru berdoa khusus untuk negara India yang dilanda dengan kesulitan ribuan, ratusan ribu, jutaan orang yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi jalan keluar kepada India dengan penuh kasihan. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan kepada negara yang begitu besar. Kami melihat, membaca ketika Engkau menaruh belas kasihan kepada Niniwe ya Tuhan, biarlah Engkau juga menaruh belas kasihan yang sama, agar orang-orang begitu banyak jiwa di sana ya Tuhan. Pertama-tama mereka boleh mendapatkan pengaturan yang baik, kesembuhan dan pengobatan. Tetapi terlebih dari itu kami juga minta sesuatu yang tidak bisa diambil oleh dunia ini, oleh waktu ini, yaitu mereka boleh mengenal Kristus. Bapak, kami berdoa biar kiranya India yang begitu besar ini satu saat juga boleh berpaling sama seperti kota-kota lainnya ya Tuhan, boleh berpaling kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua jiwa yang sedang berduka, Tuhan yang hiburkan juga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tetap berdiri menyanyi doksologi, lalu Pendeta Heru akan memberikan berkat kepada kita. Yang dikasihi Tuhan, hendaklah engkau pulang dengan membawa berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, doa teduh dan kebaktian selesai.